2 Samuel. Bu Nirliana buka lagi anunya, mikrofonnya. Silakan Bu Nirliana, dibuka ya. Oke, makasih. Baik. 2 Samuel 17 ayat 1 sampai 29, demikian firman Tuhan. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah, aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi, engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula, ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas, dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kelelahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai, orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom.
Sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini, janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimaas menunggu di Enrogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud. Sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi, pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim, yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu, dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, "Di manakah Ahimaas dan Yonatan?" Jawab perempuan itu kepada mereka, "Mereka telah menyeberangi sungai itu." Kemudian mereka mencari, tetapi tidak mendapatnya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, "Bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu." Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar, tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lo Debar, dan Barzilai, orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud, dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia
untuk dimakan. Sebab, kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Demikian. Ya, saya melanjutkan pembacaan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perataan Daud tentang Yudas, pimpinan orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia masuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh penduduk Yerusalem
Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Kita kembali ke Pak Anado. Terima kasih. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang hari ini dengan tema nasib para pengkhianat di Habia. Silakan. Haleluya, luar biasa Pak Enado, Bu Lasma, Bu Eneliana, Pak Siliwangi. Saudara, nasib para pengkhianat, orang-orang yang berkhianat ini saudara ya. Pokoknya kurang ajar Paul saudara ya. Waduh. Kalau di zamannya Daud itu kan 2 ya, Absalom itu kan akhirnya mati nanti ya, matinya gantung. Ahitofel juga gantung diri ya, saudara ya. Kalau gantung diri itu, kalau di Alkitab itu dibilang apa, saudara, terkutuklah orang yang mati tergantung. Hanya terkutuk ya si Ahitofel sama si Absalom ini kan, kayak Raja Saul kan terkutuk. Ya kan, matinya kan terkutuk. Seperti Yesus kan matinya karena dikutuk, ya mati dengan kutukan. Sehingga Yesus itu bisa pergi ke lubang jurang maut yang paling dalam. Makanya matinya harus terkutuk, saudara, supaya bisa masuk ke lubang jurang maut yang paling dalam. Tempat iblis yang paling jahat, yang ada kunci jurang mautnya ada di sana. Yudas juga matinya tergantung ya, tergantung, udah mati gantung diri, pohonnya putus, dahannya, mulutnya kena tusuk pisaunya sehingga terurai semua ya saudara ya. Wah pengennya gitu semua orang pokoknya kalau mengkhianati saya mati sisan gitu, matinya dicacak-cacak digantung. Wah itu di Alkitab kan begitu saudara ya. Bisa matinya digantung pohon tomat lah apa di mana pokoknya digantung ya. Ya. Tapi masalahnya saudara ya, kenapa ada banyak orang ya kemudian berkonflik dengan kita saudara ya. Mereka bukan berkhianat. Kalau saya belajar, saya coba berdoa, tanya sama Tuhan ya. Ini Tuhan, ya, ini mereka ini pada kena apa ini orang-orang? Ternyata saudara mereka bukan bermaksud berkhianat, saudara. Mau Galarua lah, mau si siapa ya, Pak Alex Bu Vivin lah, mau si siapapun lah yang dulu tinggal kita ya. Mereka itu cuma karena kepanasan aja, saudara. Karena sayanya kan gubrak-gubrak tiap hari. Mereka ikut kepanasan tanpa mengerti kenapa saya gubrak-gubrak tiap hari. Gitu. Kenapa saya sebegitu panasnya mereka kebakaran aja ya. Kenapa? Kayak orang kalau Anda nonton di Facebook apa di YouTube itu ya, yang video-video klip 1 menit itu ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, langsung lari aja, saudara. Nanti orang-orang pasti pada ikut lari kan. Orang-orang pasti pada ikut lari. Cuma kalau lagi di halte bis itu ya, lagi rame-rame begitu ya saudara ya, tiba-tiba saudara teriak-teriak itu sambil terus Anda lari saudara. Wah itu nanti ada beberapa orang ikut lari saudara nanti itu ya, apalagi yang lari itu Anda bikin settingan 4-5 orang saudara ya. Anda lari, nanti yang 2 ikut lari, terus pura-pura tengok-tengok yang 3 ikut lari, nanti semua satu hal ikut lari saudara. Bisa begitu tuh ya. Nah itu namanya ketularan, kobongan itu tadi ya, ketularan saudara ya.
Banyak orang seperti itu, latah ya. Kenapa? Karena banyak orang ya pemimpinnya ngapain, dia nggak tahu kenapa dia begitu, saudara ya. Anak-anakku juga sama ya, sama ya. Ini contoh ya. Saya kan ada bikin lagu yang buat itu ya, apologetik, masturbasi, masturbasi. Saudara ada tim kita ya, anaknya suka dengerin lagunya kita, saudara. Ikut-ikutan anak kecil, masih masih kecil ya, saudara ya, anak masih 6-7 tahun, teriak-teriak di rumah, masturbasi, masturbasi. Saya diceritain itu ya, saya sampai cekelan batuk, saudara. Dia anak kecil. Nah, itu banyak orang begitu, ikut-ikutan. Nah, saya ini panas, saudara ya. Saya ini kan contohnya kan membuat sebuah anak, sehingga walaupun saya sudah berusaha ngerem, ya, Desember, maksudnya Jibril kan tahun lalu kan saya disuruh berhenti. Tetapi kan untuk berhenti kan nggak bisa langsung berhenti, saudara, langsung berhenti gitu. Ya, yang di belakang itu pasti kedorong semua, ya kan. Nah, yang didorong semua itulah tadi yang ruwet-ruwet itu ya, Galarua, Bu Alex, Pak Alex, Bu Vivin, dan yang lain-lainnya ya. Itu yang akhirnya ikut begitu, sorry, ikut kejonggrok semua, tadinya kita lagi lari banter, saya ngerem, di belakangnya duduk semua. Nah itu, saudara ya. Apa kesalahannya mereka? Ya bukan. Bagaimanapun juga kan saya turut andil mengapa mereka seperti itu. Ya kan? Saya baca di Facebook tadi, saya lupa ya perkataannya siapa, bagus ya. Kamu ngajari anak kamu ya, belum tentu anak kamu paham yang kamu ajari. Saya itu ya, sampai kalau ngeliat kalian lagi nanya, saya langsung ngerti, aduh, kalian nggak paham. Padahal ini orang sudah ikut semua kelas saya. Banyak ya, tapi nggak paham. Ngajari orang, saudara ya, saya ngajari, Anda belum tentu paham. Paling Anda paham 10% dari yang saya ajarkan ke Anda. Saya nggak. Apa yang saya ajarkan kepada Anda, rata-rata Anda cuma ngerti 10% dari yang saya ajarkan. 1-2 ada yang ngerti semuanya ya, ada memang satu dia memang intelijensinya memang bagus, kedua memang dia satu ros, frekuensinya pas kebetulan sama. Tapi kan untuk menyamakan frekuensi dari awal kan susah, saudara. Ya, wah kita harus ikutin ini ya, SOP harus begini. Wah, dimaki-maki orang, setiap kali ada orang ikut SOP langsung dimaki-maki. Nah, contoh nih, saya di tempat kita itu yang namanya Peter, itu yang baru kita baptis ya. Peter itu kan baru kita baptis, jadi jangan ngomong dia sudah lahir betul, baru kita baptis. Orangnya tinggi besar, bekas tentara. Ya, udah umur 60 lebih lah ya, udah umur 70 lah Peter itu ya. Nah, Peter ini kan kita kasihkan kepercayaan, ya kan, untuk ngatur semua para refugee, para homeless people ini, orang-orang gelandangan ini. Wah, sok galak, sok belagu, saudara ya. Lebih galakan dia daripada kalau saya punya anjing Doberman itu dia lebih galak, saudara ya. Ya, ada dia tiap hari gara-gara makanannya berantem terus sama orang-orang homeless itu, saudara ya. Padahal saya nggak nyuruh dia larang-larang, tapi kan dia merasanya lebih karena dikasih kuasa. Nah, itu kebanyakan orang kita itu pengurus yayasan kayak gitu tuh, saudara. Iya, padahal saya enggak apa-apa, saudara ya. Saya juga nggak pikir, saya kan serahkan kepada kalian. Cuman karena saya geruduk, saya ini ya berapi-api, kalian semua ikutnya begitu semua, bawaannya pengennya apa? Senggol bacok, gaplok, cemplang, tungul gitu, saudara. Pengennya begitu pokoknya kan. Ya kayak saya, seperti Yesus, Paulus kan bilang teladanilah aku seperti meladani Yesus. Ya gundul peyangnya semua diteladani, saudara. Gundulmu peyang, Anda ada yang sampai ngomong ya, nelpon saya ya. Ini Pak Paul, suami saya sekarang bilangnya gundul peang. Repot, saudara. Suruh neladani saya gundul peang, diteladani sisan, saudara, mumet dase. Mumet ya, saudara ya. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan Anda saya ngerti. Apakah kita salah, saudara? Saya salah nggak? Ya bukan salah. Harus dirubah. Karena kita mau seperti apa kondisi kita. Ya kita rubah, yang rubah kita. Karena kita semua ini kan ada dalam satu leadership. Ya kan? Bagaimanapun saya kan, bagaimanapun juga ya kita berpatungan kepada Yesus. Tetapi Anda kan tidak melihat Yesus, Anda kan melihatnya saya, saudara. Oh, pandang Yesus saja. Saya tiap hari sudah mandangin foto Yesus, Pak. Pak Paul jangan ada foto Yesus lagi. Ya Anda melihatnya saya akhirnya kan.
saya bilang gundul peyang, ya Anda bilang gundul peyang, saudara. Iya kan? Kita nyanyi masturbasi, anak-anakku ya nyanyi di rumah yang masturbasi di sekolah dia teriak-teriak ya. Masturbasi, gurunya sampai ndacek landas. Kayak bocah mau 7 tahun, mau 7 tahun ngomongin masturbasi. Aduh. Memang YouTube saya itu 17 tahun ke atas ya, saudara ya. Ya tapi nggak bisa, Anda lagi dengerin YouTube saya lagi nyanyi masturbasi, kan anak-anak kan denger, saudara. Jadi harus apa, saudara? Jadi kita mesti berubah arahnya kita. Saudara, kalau ada kesalahan Belarua, ya Pak Alex Bufin, grup Pak Alex Bufin, terus termasuk Alengso, Amin Wijaya, itu semua bagaimanapun juga saya turut andil di dalam kesalahpahaman itu, saudara ya. Bagaimanapun juga saya sebagai pemimpin turut andil. Saya mengembalakan turut andil di dalam kesalahpahaman itu, saudara ya. Itu kita tidak bisa berkata, oh, mereka itu jahat. Oh, tidak juga. Nggak bisa ya, saudara ya. Sehingga mereka harus dihukum sama Tuhan. Untung Tuhannya bukan saya. Kalau Tuhannya saya udah tak kepretin, saudara ya. Untung Tuhannya adalah Yesus, saudara. Jadi nggak dikepretin. Ya karena saya turut andil, ya kan? Kalau mau dikepretin, saya ikut dikepretin nanti, saudara ya, jangan. Jadi harusnya bagaimana, saudara? Ya kita welcome. Nanti makanya kalau kopdar di Jakarta sama di Surabaya, yang dekat ya, yang Surabaya Pak Putih diundang. Kalau yang di Jakarta nanti ya Belarua, Bu Vivin, Pak Alex, dan yang lain-lain ya, si Ceker Babi segala macam diundang. Kita pun ke sini nanti, kita nanti ada rencana mau ini ya. Acara selanjutnya kita mau undang Alengso juga, ya kan? Nah, kan undang, yang nggak mau datang ya enggak apa-apa, pokoknya kita undang. Ya, saudara ya. Kan semua hanya kesalahpahaman. Sekalipun dia sudah nyebrang ke Islam, ya enggak apa-apa, yang penting kita hati-hati. Kita itu mengundang tanpa kita harus memberikan lagi, enggak usah. Pokoknya kita undang supaya kita tahu, mereka tahu bahwa kita tidak benci mereka. Ya kalau mereka nggak mau datang, apalagi sambil nyinyir, ya iya, enggak apa-apa, biarin aja. Apapun kesalahpahaman itu semuanya, ya kita semua turut andil di dalamnya, apalagi saya. Makanya saya coba style kendo, dengan style kendo, tapi kita tetap ada yang ini, hanya mungkin pilihan-pilihan katanya mulai ya, yang mesti kita pilih-pilih, dan beberapa, ya kecuali tiba-tiba kesambet Jibril, saya tiba-tiba ngomong, kundur mau peang, apa yang aneh-aneh itu ya, pokoknya kita usahakan, dalam kesadaran itu kita coba, ya karena makanya kita pilih juga pengurus-pengurus yang lebih lembut, yang lebih lebih asertif, ya kan. Tetapi balik lagi, ya kalau saya kobongannya nemen ya tetap ikut kobongan, tetap ikut bakar, itu berapi-api. Nah, saudara, anak-anak kita kalau kita ngomong, ya mungkin hanya nanggap 10%, saudara. Anda ngajari anak-anakmu itu cuma 10% nangkapnya. Terus mau terkutuk begitu anak-anakmu gitu. Anakmu salah nih. Padahal kamu sudah ngajarin loh. Anda sudah berusaha. Saya tahu Anda sudah berusaha ngajarin. Tapi yang mereka nangkap itu 10% loh, dari Anda ajarin. Yang 90% dia nggak nangkap sama sekali. Tetapi dia akan 100%, malah 110%, saudara, meneladani hidup Anda. Ya, saudara ya. Jadi kalau kamu ngajari anak itu untuk disiplin, anak itu tidak akan disiplin, saudara, 10%. Tapi dia lihat kamu bangunnya jam 2 siang, ya anak itu akan bangun jam 2 siang. Kalau kamu ajari anakmu jangan merokok, tapi kamu minum bir, anak itu bukan cuma minum bir, merokok, minum bir, mungkin nyapu juga. Kalau kamu ajari anakmu untuk baca Alkitab, anak itu tidak akan baca Alkitab, saudara. Karena kamu bacanya Enero, maka anakmu baca Enero. Ya, tontonan yang tidak sehat. Ya, saudara ya. Jadi, termasuk di kantor karyawanmu, kamu punya anak buah, kamu punya karyawan, semua sama, saudara. Kamu ajarin mereka tidak akan melakukan yang kamu ajarkan. 1 dari 1 juta orang mungkin bisa, saudara ya.
Tetapi mereka lebih mengikuti teladanmu. Kalau kamu berangkat yang pagi terus, karyawanmu kan berangkat pagi. Kalau kamu berangkat siang terus, karyawanmu kan curi-curi siang. Kalau kamu terbiasa berpikir positif, ya kamu teladani mereka, mereka kan ikut berpikir positif. Kalau kamu biasa mengeluh, anak-anak bukan mengeluh. Kalau kamu biasa mutung di rumah, ya anakmu kan mutungan. Padahal kamu sudah ajarin. Ya, mau karyawan, mau jemaat, mau anak, semua itu begitu. Tetapi tetap kamu harus ajarin. Supaya ketika kamu memberikan teladan, kamu luruskan ini. Dan ketika kamu mengajarkan, kamu juga memberikan teladan sehingga jelas. Herannya banyak sekali kita mengajarkan, Pak Pendeta mengajarkan kita untuk apa? Mengasihi sesama. Pak Pendeta ngajari kita untuk mengasihi musuh-musuh. Tetapi Pak Pendetanya sendiri suka ribut sama pendeta lain, apalagi suka ngelaporin. Oh, itu namanya mengasihi. Oh iya, di dalam kasih itu kita harus tetap tegas, hukum tetap berlaku. Oh, itu yang namanya kasih. Dan orangnya kan lebih jahat lagi, pakai maklar kasus, bayari orangnya, yang penting orangnya masuk. Aku mengasihi dia loh Pak Pendeta, aku sudah mengampuni dia loh. Loh, tapi kamu jeblosin ke penjara, ya kan hukum tetap berlaku Pak Pendeta. Ya, saudara ya. Iya, aku maafkan kamu, tapi aku harus membalaskan harga diri keluargaku. Ceprot, tetap dipukul, saudara. Karena Pak Pendeta ngajari begitu. Oh, kita harus mengasihi sesama, tapi Pak Pendeta beli jam tangannya Rolex, saudara. Bagaimana dia bisa mengasihi sesama? Oh, aku mengasihi, bacotnya doang, saudara. Akhirnya jemaatnya, saudara, liar. Akhirnya di dalam gerejanya isinya intrik. Akhirnya di dalam gerejanya ruwet. Karena Pak Pendeta ngajarin, meneladani seperti itu. Puji Tuhan di kita itu hampir tidak bisa berintrik. Ya kan? Di kita itu nggak bisa, apa yang mau diintrikin. Tapi begitu ada yang berintrik, pasti nggak tahan. Karena kita tidak berintrik ya. Jadi teladan itu diberikan. Kenapa? Kalau kamu melihat nanti ya di kantormu penuh dengan intrik, kamu harus mulai evaluasi, kenapa ya kantor saya penuh intrik ya. Kalau di rumah tanggamu tiba-tiba ada banyak-banyak yang nggak beres, kamu mesti stop. Ada apa dengan saya ya? Kayak nih di Hagios nih, bolak-balik ribut. Saya introspeksi, ada apa dengan saya? Itu ternyata tadi kobongan nih, semua ikutnya masturbasi, semuanya begitu semua tuh nyanyinya masturbasi. Ini kan dengan sendirinya. Sehingga saya juga harus berubah. Ya, saya harus berubah. Kalau saya berubah nanti tiba-tiba berubah sendiri. Itu saudara ya, Anda juga sama. Istrimu menjengkelkan. Jangan dikepretin, saudara. Kamu berubah dulu. Nanti istrimu berubah sendiri. Kamu juga sama istri-istri suamimu ngentutan, saudara. Kamu berubah dulu. Nanti tiba-tiba suamimu baik. Mengubah kebiasaan orang itu mulai dari kita dulu, saudara. Kamu tahu, sebenarnya kamu tahu, kamu ada yang salah denganmu. Ya, ketika kamu mulai berubah, orang itu kan tiba-tiba ya berubah. Ya. Anda tidak bisa memaksa kebiasaan orang untuk berubah kalau kamu sendiri maunya satu sama. Akhirnya kan ngajaknya seri kan. Ya kalau saya berubah, kamu juga berubah dong. Nggak bisa, saudara. Dalam hukum, dalam pertandingan satu sama kayak gitu bisa. Tetapi kalau di dalam hubungan antar manusia, apalagi suami istri, kakak beradik, ya, orang dekat, kamu nggak bisa satu sama tuh. Nggak ada kata satu sama. Harus kita berubah, give and give and give and give and give, tiba-tiba sekelilingmu akan berubah. Tiba-tiba sekelilingmu akan berubah, saudara. Ya, jadi itu rumusnya. Jadi Anda jangan berharap kalau ada orang tidak sejalan sama kamu dan disambar geledek. Oh, saya pengen berharap itu orang-orang disambar geledek siang hari belum cuduer itu, saudara ya. Wore, Nabi ke-26 makin berjaya. On, saudara ya. Nggak boleh begitu juga sayanya ya. Karena adapun terjadi konflik-konflik itu kan saya turut andil juga di dalamnya. Ya, saudara ya, demikian juga dalam rumah tangga kita, di dalam perusahaan kita, dalam komunitas kita, selalu para pemimpin, ya semua turut andil. Kamu tahu kenapa anakmu begitu, istrimu, suamimu begitu, ya gara-gara kamu. Tapi kalau kamu give, kita berubah, orang berubah sendiri. Tapi sambil kita, saya hanya teladan Pak, saya tidak mau ngajar, nggak bisa juga, kudu diajarin dan kudu diberikan teladan. Dua-duanya itu penting. Sehingga
Tidak perlu ada yang sampai digantung, apalagi sampai sambal gledek, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.